Sekarang ini justru didorong untuk mencatat berapa penghematan di hasil dilakukan. Satu, tetapi sebelum dia bicara penghematan, dia hitung dulu berapa berapa persen kinerja kamu capai. 90%, hampir 100%, hampir nggak ada yang 100%, tapi di atas 90% banyak. Tapi pertanyaan kedua dari Menteri Keuangan adalah berapa kamu bisa menghemat? Kayak saya bisa menghemat puluhan miliar juga, karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ketika kita adu secara politik, saya bilang ini nggak bisa dikeluarin. Itu dianggap penghemat. Apa yang terjadi kemudian? Itu oleh Menteri Keuangan kita dikasih reward. Nah, karena saya pencapaian kinerjanya di atas 90%, lalu saya bisa menghemat sekian puluh miliar, maka untuk yang akan datang saya ditambahin uang 4 miliar gitu. Hadiah. Efisiensinya itu di endorse sekarang dengan sistem itu. Jadi penghematannya itu dipaksa. Jadi sistem nilai bahwa anggaran harus dihabiskan itu udah dibuang sekarang, sudah didorong. Sejak let me see 2009, saya mulai gedung-gedung kantor itu 2010 kayaknya. 2009 dimulai, 2010 mulai berlaku tuh reward. 2010 saya dapat soalnya 2010 kalau nggak salah dapat 2,8, 2011 dapat saya. Karena saya kalau mau ngeluarin anggaran itu kan di paripurna dulu, beberapa program-programnya dilihat. Kalau saya lihat secara politik, oh ini nggak kena gitu, udah saya nggak keluarin. Menurut Ibu dengan begitu akan banyak memacu efisiensi kerja juga. Karena akhirnya orang akan menselaraskan antara uang keluar dengan sasaran kinerjanya. Cuman kan kalau dipaksa dari awal, ini harus sesuai kinerja kan bingung orang ya. Mendingan dengan cara itu kan, ini lo hemat tapi sasarannya dapat. Nah, sekarang di presiden yang baru ini, Bapak Joko Widodo ini, di visi misi ada dikatakan sistem inovasi nasional. Nah, bagaimana kaitan dengan pengembangan kompetensi birokrasi ini? Kalau menurut Ibu, sampai sejauh mana inovasi yang bisa dikerjakan oleh birokrasi dan sistem apa yang buat mereka jadi inovatif? Ini gini, saya kira tahun periodenya Presiden Jokowi ini kan di dalam rangkaian rencana pembangunan jangka panjang kita ini kan tahun daya saing nasional, namanya periode 5 tahun untuk mempertajam daya saing nasional. Daya saing nasional itu kan konsepnya 3 poin ya. Pertama, kita punya resourcesnya, apakah SDA, apakah SDM. Kedua, kita punya kemampuan mengelolanya secara efisien, mengelola negara ini ataupun pelayanan dan lain-lain secara efisien. Yang ketiga, kita punya inovasi itu untuk mendevelop berbagai hal. Kalau itu nggak ada, berarti daya saing kita lemah. Apalagi kita udah 2015 udah ngadepin AFTA, bahkan CAFTA ya, ada China di situ. Nah, ini juga koheren juga dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, menggantinya Undang-Undang 32, namanya Undang-Undang 23 2014. Itu ada satu bab tentang inovasi daerah. Jadi memang didorong inovasi itu untuk memberikan ruang kepada daerah itu berinovasi. Nah, misalnya mempersiapkan klaster apa, teknologi apa, kemudian termasuk intellectual property rights apa, teknologi apa gitu ya. Karena selama ini orang takut berinovasi, sebab kalau dia berinovasi lalu gagal kan seperti tidak ada hasilnya, lalu lama-lama jadi kriminal, dianggap maunya kemana gitu kan. Takut daerah berinovasi itu karena tidak dilindungi. Nah, ini sekarang dilindungi di undang-undang yang baru, Undang-Undang 23. Jadi ini semua memang sedang istilahnya ini piecemeal ya sepertinya, tapi sebetulnya bisa merangkai ke satu arah gitu. Ketika ada hubungan dengan kompetensi PNS-nya. Kalau misalnya saudara, dia dengan pengajiannya, perencanaannya timbul semacam konklusi bahwa itu
klaster industri misalnya. Nah, atau klaster agroindustri. Sedangkan birokrasinya kan harus didukung itu. Nah, sampai sejauh mana ini? Apakah dimungkinkan kita bisa memindahkan PNS daerah ini karena dia klasternya industri, sedangkan PNS-nya house yang punya basis itu dipindahin ke daerah lain, atau rekrutmen baru, atau bagaimana? Ya, ruangnya memungkinkan sekarang untuk pertukaran-pertukaran itu, ruangnya memungkinkan. Memungkinkan. Nggak ada masalah. Oke. Jadi undang-undang yang baru ini justru menjawab. Sebetulnya pegawai juga risau kok dia hanya boleh besar di satu kabupaten itu aja gitu. Karena mereka kan justru pengen besar ke seluruh Indonesia. Saya kan datangnya dari pegawai di Lampung. Tiba-tiba masuk Jakarta dan tahu-tahu jadi sekretaris jenderal dan seterusnya dan seterusnya. Tadi Bu saya ingin melanjutkan, tadi kan ada basisnya kinerja tersampai sekian persen gitu. Nah, tapi apakah juga dilihat Bu misalnya kebiasaan mencapai target itu pada bulan-bulan November Desember gitu Bu. Jadi dikeber itu, jadi sampai Oktober itu mungkin baru 40% gitu ya. Kemudian November Desember itu dikeber sampai dapat 80% gitu. Itu dilihat ya Bu, kebiasaan ini ya. Sampai dengan sekarang masih kelihatannya masih begitu ya. Masih, tetapi ada tetapinya. Tetapi ini mungkin harus dilihat sistemnya secara keseluruhan, bahwa itu terjadi karena uangnya juga belum cair. Mana uangnya keluarnya juga belakangan. Tapi selama saya mengapa saya katakan begini? Selama saya jadi birokrat di Senayan sih rata keluarnya. Karena kan dia nggak ngeluarin uang. Mana berani Kementerian Keuangan tidak mengeluarkan uang untuk di Senayan? Ayo. Kalau Senayan yang minta pasti keluar duitnya operasi. Karena nggak mungkin coba Dewan di bulan Januari, Februari, Maret tidak beroperasi, kan masa sidang itu. Tapi kalau Menteri UKM misalnya sama Keuangan minta-minta duit nggak dia diamin aja, duitnya nggak ada kata dia. Nanti aja lo bulan Mei. Tapi Senayan apa berani dia lakukan itu? Nggak berani, gitu loh. Jadi ini ada satu sistem yang di situ juga. Nah, kemudian dalam kaitan dengan konstruksi saya lihat memang ada penegasan konfirmasi apakah konstruksinya ini benar-benar siap untuk dilaksanakan. Itu yang di-proof dengan tanda tangan PU, tanda tangan Keuangan, dan tanda tangannya Menteri PAN. Jadi kalau ada bangunan kantor, itu harus di-proof untuk kesiapan dibangunnya. Itu sebabnya kadang-kadang dia baru start di bulan Juli Agustus gitu. Karena kadang-kadang nih nyiapin kesiapan, approval kesiapan. Sama BPKP satu. Jadi yang nanda tangan tuh Menteri PU, Menteri PAN, BPKP, Bappenas, sama Menteri Keuangan. Jadi 5 menteri ini mesti kasih proof bahwa konstruksi itu siap dilaksanakan. Walaupun udah ada di anggarannya. Gitu. Nah, kalau tadi Ibu kasih contoh soal ada yang koordinasi yang kurang begitu bagus, ya, atau masih kurang bagus. Kira-kira saya tidak bertanya secara keseluruhan, tapi saya bertanya yang di lingkup pengelolaan birokrasi saja. Misalnya ada kementerian, ada komisi independen, ada lembaga administrasi negara, ada BKN. Kalau menurut view Ibu selama ini, pengalaman Ibu, bagaimana ini mengelola koordinasi di antara lembaga-lembaga yang mengurusin PNS ini? Apa terlalu rumit? Apa ya sudah bagus? Atau perlu diefisiensi? Atau perlu ditambah lembaga baru lagi? Kalau selama ini sih, kalau khusus untuk mengurus PNS dalam arti penentuan formasi itu relatif berjalan lah. Misalnya Kementerian PAN meminta kepada seluruh kementerian dan daerah, kamu butuh apa saja gitu, butuh pos-pos apa saja dan lain-lain gitu ya. Itu saya lihat nggak terlalu masalah. Itu mulus-mulus saja. Dan makin kesini sih emang sebetulnya makin baik ya. Makin kesini makin baik dalam arti
mengembangkan transparan dan mengurangi kecurangan itu. Karena saya dengar sekarang, saya udah nggak terlalu ngikutin lagi karena 2 tahun ini saya di partai. Tapi saya mendengar kan saya dengar dari kawan-kawan, itu sekarang rekrutmen CPNS itu langsung tesnya di komputer, nilainya langsung keluar. Jadi anaknya tuh langsung ngeliat, aduh saya nggak masuk passing grade gitu. Kadang-kadang yang nganterin sampai pingsan, atau bapaknya, atau ibunya gitu. Itu sih kelihatannya masih makin dalam sistem itunya sih juga sebetulnya makin baik. Saya kira kalau sekarang ini yang lemah itu justru apa ya, kepala daerah empire building gitu loh, empire building, membangun kerajaan kekuasaan dengan membangun barisan keberpihakan itu loh, kepala dinas, tim sukses, dinasti politik kayak gitu Bu ya. Iyalah, semacam begitulah empire building di daerah-daerah itu sebetulnya yang menurut saya sekarang lebih mengganggu daripada yang ini, karena yang ini udah dijagain oleh pemerintah pusat dan udah lebih baik. Yang ini lebih baik. Yang justru mengkhawatirkan kalau saya justru empire building di kekuasaan lokal. Itu yang agak mengkhawatirkan karena dia lalu akhirnya mengganggu netralitasnya PNS. Nggak ada tindakan yang tegas juga. Nanti kalau nggak dukung, nanti dimutasi. Kalau nggak dukung, mending kalau dimutasi dinonjok. Orang kalau dinonjok, kalau di daerah malunya itu loh, kasihan kan. Kan seseorang kan punya keluarga, punya anak ya, ada istrinya, ada keluarga besarnya. Dia kan kalau di daerah itu kan pejabat teras itu kan menyolok sekali dihormatinya. Begitu nonjok, mobil dinas ditarik apa-apa, udah nggak ada harga lagi. Itu apa istilahnya, social cost-nya gawat. Social cost-nya gawat, oleh karena itu dia apapun dilakukan aja. Toh selama ini saya nggak pernah kena hukuman katanya. Dari pusat pun tidak melakukan pembinaan apa-apa, tidak melakukan sanksi apa-apa. Ya udah libat aja. Nah ini menarik Bu, tadi Ibu sempat menyinggung tentang pay for equal work. Yeah. Di dalam prakteknya apakah ini kita berarti butuh kenaikan gaji bagi PNS di periode sekarang ini udah ada tunjangan kinerja. Oke. Jadi tanpa harus perlu kenaikan gaji, basic salary-nya nggak perlu naik lagi. Kalau itu sih kayaknya udah jadi program politisnya nasional ya, hampir tiap tahun kan APBN naikin gaji. Selain gaji ada yang namanya tunjangan kinerja, tapi kelihatannya tunjangan kinerjanya ini juga masih terbatas juga sih, paling baru 8 juta gitu ya. Tapi udah anyway sudah lebih baik lah daripada nyolong. Oke. Jadi memang menata soal inefisiensi, korupsi dan sebagainya itu salah satunya dengan cara gaji yang layak tadi. Pengaturan tunjangan kinerjanya, karena kan dia memang gini sih, kita kan ketika kerja itu kan kadang-kadang kita telepon nggak taunya telepon rumahan pakai untuk sebulan 6 juta. Saya pernah juga, karena saya dulu pegawai di daerah kan, kerja saya kan hostnya pemerintah pusat. Jadi kalau saya kan selalu diperintah oleh Pak Gubernur untuk mengurus orang pusat. Jadi bolak-balik kan teleponan dari rumah kalau pagi atau kalau malam. Itu suka 6 juta sebulan, bingung saya bayarnya gimana, mana saya masih pegawai biasa kan. Nah, suatu hari mati teleponnya, kata Pak Gubernur, Nurbaya kenapa saya telepon nggak hidup? Saya tersenyum aja gitu, nggak bisa jawab saya. Kenapa kamu, saya telepon nggak bisa? Saya bilang, saya teleponnya mati Pak. Kenapa mati, nggak bisa bayar? Kenapa nggak bisa bayar? Ya 6 juta Pak sebulan, saya bilang begitu. Kamu bilang eselon 3 nggak bisa bayar telepon, kata Pak Gubernur. Ya nggak bisa Pak, mau bagaimana? Ya udah ntar Bapak aja yang bayarin. Bapak bayarin aja, saya bilang. Itu kan bagaimana kalau kita kayak gitu? Saya kan nggak berani merengek-rengek gitu. Tapi juga ada Bu yang saya jadi concern ya, teman-teman dalam rapat waktu itu ada tim independen informasi birokrasi, sempat diungkap oleh seorang konsultan di situ bahwa ada inefisiensi yang berbasis dengan alasan berbasis kinerja. Jadi misalnya kepanitiaan, seorang dirjen bisa jadi panitia dalam setahun misalnya berapa puluh kepanitiaan, minim sih honornya cuma 700.000. Itu udah nggak boleh. Oh nggak boleh ya?
Kalau ada tunjangan kinerja itu udah nggak boleh lagi. Oh, di kementerian yang sudah ambil kinerja tidak boleh lagi. Nggak boleh. Kepanitiaan. Udah nggak boleh Oke. lagi. Udah nggak boleh lagi tim-tim itu udah nggak boleh lagi. Hmm. Itulah yang namanya kinerja itu di situ. Oh, padahal ini masih saya dengar sekitar 2012 masih berlangsung. Mungkin gini, penerapan tunjangan kinerja belum berlangsung di semua kementerian. Oke, Masih bertahap. terbatas, baru di bertahap. beberapa. Iya. DPD aja belum, di tempat saya belum. Oke. Di DPR juga baru tahun ini mulai. Polisi mungkin belum ya? Polisi baru mulai tahun lalu kali. Supaya mengurangi tilang di jalan. Polisi belum ya. Polisi, TNI, polisi mungkin baru tahun lalu kali. Belum banyak Belum. ya. Yang mulai keuangan, Lemhanas, berapa belum semua. Terlalu DPD tuh. Ya? Baik, terima kasih. Banyak ya dapatnya. Banyak. Banyak sekali. Nanti kita ini Bu, kita transkrip.